Anggaran pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang yang mencapai 1,2 miliar rupiah dibatalkan. Hal ini mengemuka setelah pihak publik mengkritik bahan lebar internasional seragam dewan tersebut. Pengadaan seragam 50 anggota DPRD Kota Tangerang yang nominalnya mencapai 1,2 miliar rupiah resmi dibatalkan. Hal tersebut diputuskan setelah DPRD Kota Tangerang menggelar rapat bersama membahas polemik pakaian dinas bernilai fantastis. Terkait situasi yang memang hari ini dirasa kurang pas lah untuk mengadakan pengadaan baju dinas baru. Tadi akhirnya kita semuanya berpendapat di dalam rapat tadi, baik perwakilan fraksi, perwakilan masing-masing pimpinan komisi, kita diskusi bersama dan syukur alhamdulillah kita akhirnya sepakat untuk pengadaan pakaian dinas DPRD di tahun ini kita batalkan. Cuman menjadi pertanyaan balik kita juga tadi yang di awal kami sampaikan, kok ramai dan diramaikan setelah ada pemenang lelang gitu, kenapa nggak dari awal? Dan bicara pengadaan baju dinas itu bukan hanya DPRD Kota Tangerang, tapi DPRD seluruh Indonesia, silakan dicek juga biar ada keadilan berita. Sebelumnya, dalam laman situs LPSE Kota Tangerang, anggaran belanja seragam bernilai 675 juta rupiah. Anggaran ini naik 2 kali lipat dari pengadaan sebelumnya, yakni 312 juta rupiah. Itu pun belum ditambah dengan biaya jahit sebesar 600 juta rupiah. Sehingga total anggaran pengadaan seragam anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 lebih dari 1,2 miliar rupiah. Anggaran sebesar itu rencananya untuk membuat 4 jenis seragam menggunakan bahan bermerek internasional. Setelah mengemuka, rencana pengadaan seragam akhirnya dibatalkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron Ainis melaporkan. 100 penyandang disabilitas mengikuti vaksinasi COVID-19 di Mapolres Tuban, Jawa Timur. Para difabel ini antusias dan bersemangat meski harus datang menggunakan tongkat atau kursi roda. Di Rabu pagi, pemirsa, para penyandang disabilitas berbondong-bondong mendatangi Mapolres Tuban. Keterbatasan fisik tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Bahkan diantaranya rela bersusah payah datang dengan menggunakan tongkat atau kursi roda. Sebagai apresiasi, usai menjalani vaksinasi, para difabel mendapatkan paket sembako. Vaksinasi COVID-19 khusus penyandang disabilitas ini awalnya hanya menargetkan 50 orang saja. Namun ternyata peserta vaksinasi mencapai 100 orang. Hingga kini masih ada sekitar 400 penyandang disabilitas di Tuban yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Keterbatasan fisik membuat mereka tidak dapat hadir sehingga petugas berencana mendatangi mereka secara langsung atau door to door. Sangat baik dan buat kesehatan sangat diperlukan buat disabilitas. Mereka berapa kali ini? Ini yang baru pertama kali. Setelah vaksin dapat apa tadi Mas? Dapat sembako dari RSDC Wisma Atlet terus melakukan vaksinasi booster atau vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan. Ditargetkan ada 1.400 tenaga kesehatan yang diberikan vaksin hingga 17 Agustus 2021 mendatang. Perharinya ada sekitar 200 hingga 300 tenaga kesehatan yang divaksinasi. Vaksin yang diberikan ialah vaksin Moderna dan jarak dari vaksin dosis kedua dan dosis ketiga minimal 3 bulan. Vaksinasi dosis ketiga sama seperti vaksinasi pertama dan kedua. Tenaga kesehatan yang hadir mendaftar terlebih dahulu, menunggu antrian, dan usai pemberian vaksinasi dilakukan observasi selama 30 menit untuk melihat apakah ada efek samping. Senang sih, soalnya kan artinya kita kan mendapatkan imun yang lebih lagi. Apalagi kan saya kan di sini kan udah cukup lama juga jadi relawan di sini. Dengan adanya vaksin ketiga ini, saya senang. Soalnya jadi imun saya bertambah dan saya jadi tidak khawatir lagi untuk untuk masuk red zone. Langsung peraturan pemerintah, kita sebagai nakes, sebagai garda terdepan, untuk pertama kalinya kita yang mendapat dosis ketiga yaitu Moderna. Kalau dari saya sangat senang karena ini kan juga untuk kesehatan. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-76, warga Muara Angke, Jakarta Utara menyambut dengan semangat vaksinasi COVID-19. Polsek Pelabuhan Tanjung Priuk bahkan menyediakan sembako dan door prize 1 unit motor untuk menambah antusiasme warga.
Warga yang sebagian besar merupakan pedagang dan nelayan Muara Angke serta sejumlah anak buah kapal atau ABK hari ini antusias mengikuti vaksinasi Merdeka. Mereka berbondong-bondong datang menggunakan angkutan dan mobil odong-odong ke lokasi vaksin di Rusun Buddha Suci Muara Angke, Jakarta Utara. Usai disuntik, warga pun mendapatkan sembako dan nomor door prize untuk memperebutkan 1 unit motor. Kita Polres Pelabuhan Tanjung Priok menggelar vaksinasi Merdeka menyasar warga Muara Angke dengan sasaran seluruh warga Muara Angke harus sudah tervaksin per tanggal 17 Agustus 2021. Bagaimana jalannya vaksinasi bagi warga dan juga nelayan di Muara Angke, Jakarta Utara? Kita sudah terhubung dengan Hasbiullah di sana. Selamat siang Hasbi, berapa target warga dan juga nelayan yang divaksin hari ini? Ya baik Wilson, dengan tema besar vaksin Merdeka ini menuju ke kemerdekaan Indonesia ke-76 yang hingga nanti vaksinasi akan dilakukan hingga tanggal 17 Agustus 2021. Kemudian kami pun melihat antusiasme masyarakat itu datang dari nelayan, kemudian juga pedagang ikan yang ada di Pasar Muara Angke. Bahkan mereka menghentikan terlebih dahulu pekerjaan mereka, lalu datang dengan angkutan menuju ke Rusun Buddha Suci yang ada di Muara Angke ini. Kemudian mereka melakukan penyuntikan, lalu mengambil door prize. Di sini disediakan juga door prize berupa beras, kemudian juga ada motor. Dan untuk pertanyaan Wilson, berapa target mereka dan berapa yang sudah divaksin? Kini lengkapnya kami akan bertanya kepada pihak kepolisian yang berkoordinasi dengan warga. Di sini ada AKP Seto Putra selaku Kapolsek dari Sunda Kelapa. Selamat siang Bapak Seto. Selamat. Pak Seto, apa kabar dan bagaimana Pak targetnya? Berapa jumlahnya? Kemudian nanti kuotanya itu per hari berapa kira-kira untuk warga yang ada di pinggiran Jakarta, terutama di Muara Angke ini Pak? Sebelumnya selamat siang Mas, selamat tahun baru Hijriah dan salam sehat selalu. Kami dari Polsek Sunda Kelapa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, selama dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 11 Agustus ini di gerai vaksinasi Merdeka yang ada di 4 gerai di kawasan Pelabuhan Muara Angke sudah berhasil melaksanakan kegiatan vaksinasi kepada warga, awak buah kapal dan para kru nelayan, kurang lebih 7.500 yang sudah divaksinasi. Untuk proyeksi vaksinasi ke depan dari 16.000 warga yang ada di 5 RW Kelurahan Pluit Muara Angke sudah tervaksinasi kurang lebih 95% dan akan kami capai insya Allah sampai dengan 17 Agustus semuanya sudah tervaksinasi. Nah Pak, ini kan keadaannya untuk nelayan ini saat saya tanyakan saja mereka hampir 15 hari di laut, kemudian di darat sangat jarang. Nah, di sini yang menarik ada motor, ada sembako juga untuk menarik antusiasme mereka agar datang ke sini. Memang sebenarnya kolaborasi masyarakat dan pihak kepolisian untuk mengadakan door prize ini seperti apa, Pak? Bisa diceritakan, Pak? Ya, jadi untuk karakteristik daripada warga yang ada tinggal di kawasan Pelabuhan Muara Angke ini memang cukup unik karena sebagian besar dari warganya itu bekerja sebagai nelayan dan bekerja di pasar ikan yang aktivitasnya mulai dari sore sampai dengan malam hari. Jadi kami dari Polsek Sunda Kelapa, Polres Pelabuhan Tanjung Priok melaksanakan kegiatan jemput bola menggunakan kegiatan mobil-mobil dinas kami dan bekerja dengan para perangkat RW, perangkat Dasawisma, kepanjang tangan daripada RW untuk memotivasi warganya menggunakan sarana seperti door prize, jemput bola dan membagikan sembako. Pak, ya, saya kira itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses selalu Bapak dan juga warga yang ada di Muara Angke ini. Oke. Terima kasih banyak Bapak. Itulah tadi keterangan langsung dari pihak kepolisian yang berkolaborasi dengan masyarakat. Tentu Indonesia kita doakan dengan adanya vaksinasi ini cepat pulih. Kembali ke Wilson. Terima kasih Hasbi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Anda yang mau ke mal harus bersiap. Salah satu syarat masuk ke mal selain vaksin adalah pengunjung harus diswab PCR atau antigen. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut.